Pemerintah supaya mengatur gerak judi ini. Tentang hal penjudian ini, saya minta anggota DPR semua, MUI, kiai-kiai, siapalah yang tokoh-tokoh ini, buatlah ini segera mungkin. Ratusan miliar loh keluar tiap hari. Coba kalau itu ditahan kemari, berapa banyak orang miskin? Nggak haram. Duit teks dari judi dimakan orang, nggak haram. Duit teks dari judi dimakan orang, nggak haram. Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Lah judi ini kalau saya lihat, kalau pemerintah tidak andil menertibkan, bukan menutup loh, nggak bisa. Jangan pernah berbicara ini apa, menutup-nutup, itu bukan solusi. Kenapa? Saat ini saya perhatikan di Indonesia ini banyak pemain judi. Dari kaum Tionghoa itu, judi itu suatu budaya. Berapa banyak kaum Tionghoa di sini, yang hampir mungkin semuanya menikmati main judi. Belum lagi ada suku yang lain mungkin, dan bisa yang lainnya suka main judi. Nah ini perlu diatur. Kalau nggak diatur Pak, mereka mainnya ke luar negeri. Satu kerugian apa? Devisa kita keluar. Kita nggak dapat apa-apa, malah kita ngirimin duit ke negara orang. Judi itu dilarang, tapi itu sekarang. Dulu pernah ada sebuah masa di mana yang namanya judi justru dilindungi oleh pemerintah atau negara, alias dilegalisasi oleh negara. Dan oleh karenanya, hal itu tumbuh subur di mana-mana. Bahkan hasil pajak dari perjudian dipergunakan untuk pembangunan infrastruktur sebuah daerah. Harusnya pemerintah lebih cerdik dong. Bagaimana judi diatur di negeri ini, di satu tempat diatur, yang bisa dikontrol, duit kita nggak keluar-keluar, karena duit keluar ini senjata. Kenapa saya bilang senjata? Saya ngambil satu contoh Nabi, riwayat Nabi. Kalau mau dilihat, mencuri itu haram, tapi ada sesuatu hal, mencuri mengambil barang orang itu halal dan harus. Bukan begitu. Jika ada orang mencuri, ternyata di masa paceklik, mencuri, terlanjur mencuri, ditangkap dalam masa paceklik, maka dibebaskan pemotongan tangannya. Bukan mencuri itu boleh. Tetap tidak boleh mencuri haknya orang kok. Nggak boleh. Dari mana itu fatwa? Dan kalau ini dibuka fatwanya bahaya banget. Bukan dibuka, bukan harus buka fatwa. Nggak ada fatwa begitu. Tidak ada fatwa. Baik. Nggak fatwa itu mencuri kok. Karena perbandingan kalau di hutan dihalalkan untuk makan babi yang haram, maka kalau seandainya ini adalah di lingkungan manusia, maka diperkenankan untuk mencuri, begitu Bu, ya? Makan babi yang haram, jangan ngambil miliknya orang. Itu beda, miliknya orang, mencuri haknya orang. Ini beda, jangan mudah ini salah paham di sini. Baik, Kalau mengambil sesuatu, ambillah yang lainnya. Karena urusannya yang jadi masalah mengambil minyak orang ini loh, haknya orang ini yang harus dipahami di sini. Darurat, nggak ada yang dimakan, makan babi, makan ini, itu pun hanya sederhamak untuk sekedar bertahan hidup. Contoh waktu Nabi peperangan, tertinggallah pakaian lawan yang tertinggal lari. Ada pisau, ada pedang, ada baju perang. Sekalipun jadi orang sudah mati, baju perang itu diambil. Kenapa? Kalau nggak diambil itu baju perang, peninggalan peperangan itu, besok akan bisa digunakan lawan untuk bunuh kita lagi. Berarti apa ini? Kita bunuh diri. Kalau kita mau merunut sejarahnya, sebenarnya hal ini sudah dimulai jauh-jauh hari ketika misalkan pemerintah kolonial itu datang ke Indonesia, tepatnya ke Batavia. Di daerah ini, pemerintah kolonial Belanda mengatur komunitas etnis Cina atau etnis Tionghoa yang memang kebetulan mempunyai budaya untuk melakukan perjudian pada saat itu. Ada kegemaran untuk berjudi. Karena sudah terlanjur menjadi budaya dan sangat susah untuk diberantas, pemerintah kolonial kemudian mengatur izin-izin tempat perjudian itu. Ya, daripada konflik, lebih baik pemerintah kolonial mengatur izin tempat perjudian itu. Jadinya muncul yang namanya simbiosis mutualisme. Pemerintah kolonial mendapatkan uang dari izin perjudian, sementara orang-orang yang ingin berjudi tetap melakukannya tanpa harus khawatir ditangkap. Harusnya pemerintah itu mengkontrol gimana dibuat judi di dalam sendiri supaya apa? Duit kita nggak keluar-keluar. Duit keluar ini kan bahaya. Kita ngasih senjata ke negara luar. Negara luar makin maju. Ya kan? Nanti kerugiannya apa? Yang kena seluruh bangsa Indonesia. Memengaruhi nilai mata uang. Nah,
Harusnya kita buat di sini di satu tempat, kita kontrol. Saya nggak tahu pasti kontrolnya. Contoh aja lah negara Malaysia yang dikit-dikit Islam, dikit-dikit Islam. Dia menciptakan judi, dia taruh satu tempat dengan sistemnya. Dari hasil teksnya semua bisa bangun se-Malaysia. Ini dimulai pada sekitar tahun 60-an sebenarnya. Ada sebuah lembaga bernama Yayasan Rehabilitasi Nasional yang kemudian menyelenggarakan undian berhadiah. Yayasan ini sendiri dibentuk oleh pemerintah kala itu. Pengundian hadiahnya dilakukan sebulan sekali. Hadiah undian yang paling besar adalah Rp500.000. Sebuah angka yang cukup lumayan, cukup besar pada waktu itu. Ketika kemudian yayasan ini muncul, lembaga ini muncul, yang terjadi adalah perjudian-perjudian yang tidak berizin, termasuk yang ada di pelosok-pelosok pedesaan, mulai menjamur. Artinya, judi itu tidak hanya terjadi di kota besar gitu, tetapi juga muncul-muncul di tengah-tengah pelosok-pelosok desa. Indikasinya adalah ketika kemudian pemerintah melegalisasi ini, ya kemudian masyarakat merasa bahwa, oh sudah dilegalisasi, berarti saya bisa melakukannya. Ya meskipun tidak berizin, masyarakat berlomba-lomba bikin dong. Namun ketika menjamur, kemudian pemerintah Soekarno pada waktu itu merasa bahwa hal ini tidak baik. Lantas pemerintahan Soekarno mengeluarkan keputusan Presiden nomor 133 tahun 1965 yang salah satu isinya mengatakan bahwa persoalan perjudian ini merusak moral masyarakat. Anak sekolah gratis nggak apa-apa. Nah, seperti tadi itu, senjata orang diambil untuk menyelamatkan diri, dipakai atau dijual untuk berperang lagi. Lah ini uang juga dari judi ini, teksnya diambil untuk maslahat rakyat yang kecil. Sekolah gratis, rumah sakit gratis, nggak masalah. Daripada nggak dikasih apa-apa, ini gembel. Islam itu, amal soleh itu ada dua. Pertama adalah niatnya itu baik, yang kedua caranya adalah dengan cara yang baik. Berarti satu, niatnya adalah yang baik, yang kedua adalah caranya yang baik. Nah, kalau kita punya uang dari hasil judi online, kita niatkan untuk sedekah, itu niatnya baik. Tapi pertanyaannya, apakah caranya baik? Ternyata tidak. Maka Allah hanya menerima yang baik-baik saja. Nah, harusnya di situ pemerintah berpikir yang bersih. Kita tidak usah terlalu fanatik agama. Agama itu mengajarkan apa? Membuka diri. Bukan ikut zaman dulu. Agama menyesuaikan zamannya. Kalau ini hari banyak hal-hal yang buruk dalam A, ya kita concern di A. Nah ini judi ini semua terjadi. Harusnya apa? Pemerintah menjaga. Banyak pulau bisa dibangun di tempat masyarakat yang humanis. Bisa nanti dibuat aturan yang masuk harus yang punya duit di atas 10 juta. Atau yang punya duit di atas 100 juta. Buatin tempat. Dari situ bisa dapat teks, lapangan pekerjaan, pariwisata, banyak hal kita dapat manfaat. Orang beriman, infaklah, zakatlah dengan yang baik-baik saja dari penghasilan kalian. Baik ini maksudnya halal. Harta yang kita pakai untuk dibelanjakan, infak harus halal aja. Maka nggak boleh zakat dengan haram. Apalagi ada hadis Muslim begini, Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu maha suci, nggak menerima yang suci saja. Artinya dalam Islam itu tujuan baik nggak boleh melakukan cara. Nah, untuk orang miskin nggak boleh dengan mencuri dan korupsi nggak boleh. Maka nggak boleh zakat, infak dengan harta haram nggak boleh. Dan yang paling takut Indonesia kalau punya tempat judi siapa? Singapura dan Malaysia. Dan negara Asia yang lain. Kenapa? Bangkrut mereka. Saya mencurigai setiap ada demo penolakan judi menggunakan label agama atau ustadz atau siapapun ormas, saya pastikan itu kepanjangan tangan Singapura atau Malaysia. Mungkin tidak secara langsung. Kenapa? Mereka tidak berkenan di Indonesia ini ada tempat judi yang diatur negara. Karena apa? Akan mengancam devisa dia, bisnis dia, kekayaan dia. Ketika lo main judi, apalagi lo udah di tahap kecanduan judi, lo bakal stres. Kenapa? Karena tingkat kemenangan dan kekalahan itu nggak berbanding lurus. Gua sangat yakin bahwa ketika lo main judi, yang paling sering terjadi adalah lo kalah dibandingkan lo menang. Sekalipun lo sempat memenangkan perjudian dan dapat banyak, seolah-olah lo untung, tapi kenyataannya enggak. Dan untuk membuktikan itu, silakan aja lo hitung sendiri berapa kali lo deposit dan berapa kali lo withdraw, berapa jumlahnya, dan coba kita lihat. Mari kita bertaruh, karena gue yakin lo itu rugi. Dan karena lo rugi, ya akhirnya lo stres. Bukan 1-2 kali gue ketemu teman-teman gue yang masih kecanduan judi, atau bahkan pengalaman gue sendirilah.
Ketika gue masih kecanduan judi, gue sangat ingat betul bahwa emosi gue gak stabil. Tersinggung sedikit gue marah, diajak bercanda gak ketawa. Pokoknya emosi gue kadang mudah banget marah, mudah banget tersinggung, dan akhirnya gak jelas. Karena mayoritas dari main judi itu kalah, akhirnya lo berpikir bahwa gue harus membalikkan keadaan kekalahan gue ini. Semakin menggebu-gebu, justru malah kita semakin gelap dan masuk ke dalam jurang perjudian. Kita jadi dendam sama judi itu sendiri, karena mereka ambil banyak uang kita. Kita juga jadi dendam terhadap diri kita sendiri, kenapa kita gak bisa berhenti. Kita juga jadi dendam sama orang-orang di sekitar kita, gak tahu kenapa, padahal mereka gak salah apa-apa. Pokoknya kita benci aja sama mereka. Jadi jangan maulah kita diadu domba urusan agama. Saya mintalah hal-hal orang yang mewakili agama, ideal lah. Tuhan aja menjadikan siang ke malam, gak langsung gelap kok. Ada proses dari terang ke malam. Kita jangan menuntut orang, gak bisa kita potong, gak boleh judi. Tetap main judi keluar. Tuhan aja masih toleran no. Nah tadi dalam ayat tuh, manfaat itu tadi maksudnya pemerintah supaya mengatur gerak judi ini. Tentang hal penjudian ini, saya minta anggota DPR semua, MUI, kiai-kiai, siapalah yang tokoh-tokoh ini, buatlah ini segera mungkin. Ratusan miliar loh keluar tiap hari. Coba kalau itu ditahan kemari, berapa banyak orang miskin? Nggak haram. Duit teks dari judi dimakan orang, nggak haram. Duit haram tak bisa pakai sedekah. Selanjutnya santunan anak yatim. Duit mana nih? Duit judi, tak bisa. Tak bisa membasuh kain dengan air kencing. Ibu lagi ngapain, Ibu? Nyuci, Pak Ustaz. Nyuci apa? Nyuci kain. Pakai apa? Air kencing. Tak bisa. Anfiqu berinfaklah min thayyibat, yang baik-baik. Innallaha thayyibun, Allah Maha baik. La yaqbalu illa thayyiban. Allah tak menerima kecuali yang baik-baik. Ya apa beda Nabi ngerampas harta perangan orang? Pedang, makanan, baju yang dipakai. Enggak haram. Karena apa? Itu strategi. Itu aja mungkin. Marilah kita jaga negeri ini baik. Jangan merasa sok paling benar, paling suci. Jangan pernah berpikir kita nih harus mau islami melihat Al-Quran seutuhnya. Yang ada. Yang tadi ayat-ayat aja Tuhan masih memberi peluang kok. Ada manfaat. Di situ maksudnya manfaat apa? Pemerintah mengaturnya. Dari judi nanti dari yang buruk itu bisa dijaga, dikontrol, bisa dibagi kepada yang membutuhkan. Maka orang yang bersedekah dengan rezeki haram itu seperti orang berwuduk dengan air kencing. Suci atau enggak? Suci. Enggak dapat pahala. Seperti Malaysia. Kalau mau dibilang Malaysia itu negara yang paling ekstrim Islamnya ketimbang Indonesia, tapi dia buat judi. Kok dibikin tolol oleh negara kecil Malaysia dan Singapura? Kita yang harus berkuasa, NKRI ini, negara kita besar. Jangan kita tunduk sama Malaysia dan Singapura, mata uang bisa lebih besar. Karena kita dimainin. Singapura tuh suka buat isu negara Indonesia ini dalam bermasalah. Kenapa? Kalau bermasalah, orang kita nyimpen duitnya cuma di Singapura. Jadi Singapura, Malaysia tidak pernah berkeinginan Indonesia ini menjadi negara yang baik, negara yang maju. Kenapa? Kalau maju, dia bangkrut. Itu kalau duitnya orang Indonesia diambil dari Singapura ke Indonesia, masih bagus Bogor daripada Singapura. Kebaikan sebesar sehebat apapun, jika ternyata diraih dengan cara yang haram, tidak akan membuahkan kebaikan.